Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi amma wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Halaman 38 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu ada mas. Wa yaqulul imamu Fakhrur Razi fi kitabihi Manaqibil Imam Syafi'i. Fi kitabihi Manaqibil Imam Syafi'i. Bisa juga dibaca manaqibul ya. Seakan-akan ada huwa fi kitabihi wa huwa manaqibul Imam Syafi'i. Wa huwa manaqibul Imam Syafi'i, seakan-akan ada wahwa. Yang namanya Ar-Razi banyak banget ya. Ada Abu Bakar Ar-Razi, ada di sini Abu Hatim Ar-Razi ya. Razi banyak ulama dari Razi banyak. Razi itu nama kota kalau nggak salah. Nama kotanya Roy ya. Roy disebutnya jadi Ar-Razi bahasa Latinnya. Kalau nggak salah daerah-daerah Persia. Wa yaqulu, dan berkata Al-Imam Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi fi kitabihi, di dalam kitabnya Manaqibul Imam Syafi'i, tentang manaqib ya. Manaqib itu diambil dari kata manqobah. Manqobah itu atau manaqib. Kalau di dalam surat Al-Muluk itu famshu fi manaqibiha ya. Kalau bumi itu ada namanya manaqib, manaqibul ard ya. Di dalam surat Al-Muluk itu tabarakalladzi famshu fi manaqibiha wa kulu min rizkih wa ilaihin nusyur ya. Famshu fi manaqibiha, hendaklah kamu berjalan di atas muka bumi ya. Wa kulu min rizkihi, dan makanlah dari rizki yang Allah berikan ya. Jadi manaqib itu ibaratnya kalau bumi itu muka bumi, tanah ya. Jadi kalau manaqib itu jejak ya. Lebih tepatnya disebut napak tilas manaqib ya. Cuman napak tilasnya bukan berupa barang tapi berupa buku. Maksudnya kisah-kisah ya. Jadi lebih identik manaqib itu biografi ya. Kalau di kita disebut manaqib artinya biografi ya. Biografi itu ada dua ya. Ada biografi, ada autobiografi. Tahu nggak mas itu soal itu? Pelajaran IPS itu kan? Ada biografi, ada autobiografi. Udah nggak ada IPS ya? Ada biografi, ada autobiografi. Bedanya apa? Kalau biografi itu kita nulis tentang guru kita atau nulis tentang seseorang siapa aja ya. Biografi Nabi Muhammad misalnya, biografi Syekh ini, Syekh itu. Tapi kalau autobiografi, kita nih iseng-iseng bikin perjalanan kita sendiri, itu auto ya. Autobiografi itu kita nulis manaqib kita sendiri, biografi kita sendiri gitu. Itu namanya autobiografi. Kalau biografi itu orang lain menuliskan sejarah orang ya. Jadi manaqibul Imam Syafi'i itu jejak langkah Imam Syafi'i yang dibukukan. Maksudnya adalah biografi. Jadi manaqib diambil dari kata manqobah, muka bumi ya, napak tilas ya. Wa zakaru, dan mereka para ulama menyebutkan, kalau ada kata-kata kayak gini nih, wazakaru, dan mereka menyebutkan, itu pasti maksudnya adalah para ulama ya. Para ulama yang terlibat siapa aja ya. Karena kata-kata ini terusan dari kata-kata yang ada di dalam kitabnya ya. Cuman ini dipotong ya. Wazakaru, dan mereka para ulama atau ahli-ahli tarikh, ahli sejarah. Zakaru itu menyebutkan ya. Wazakaru, dan mereka menyebutkan, yaitu para tarikh, para ahli sejarah. Anna Syafi'i, bahwasanya Syafi'i radhiyallahu anhu,
Kana fi awwaliz zamani faqiran. Kana fi awwaliz zamani faqiran. Perhatikan nih cara bacanya. Kana itu kan butuh isim, ya. Isim kana. Itu isim kananya domir huwa, ya. Kana huwa, ya kan? Kana yakunu kaunan. Kana itu domir huwa kan, fi'il madhi kan? Nah, kana huwa itu kembali ke Imam Syafi'i, ya. Karena adalah dia, yaitu Syafi'i, fi awwaliz zamani, pada awal-awal masa kehidupannya itu faqiran, yaitu fakir. Nah, faqiran itu dibaca nasab dengan ciri fathah itu karena jadi khobar kana, ya. Biar ingat terus nahunya, ya. Kana fi awwaliz zamani faqiran. Jadi asalnya kana Syafi'i faqiran fi awwaliz zamani gitu. Jadi fi awwaliz zamani itu keterangan. Namanya jumlah umdah, keterangan. Bisa juga fi-nya dibuang, fi awwaliz zamani, dibuang fi-nya jadi awwalaz zamani. Karena awwalaz zamani, awwala kalau nggak ada fi, ya. Nah, kalau nggak ada fi dibaca awwala. Kenapa pakai nasab, pakai fathah awwala? Karena jadi zorof tuh, jadi keterangan, ya. Zorof apa ya? Zorof zaman. Awal tuh kan artinya yang pertama, ya. Pertama tuh berarti menunjukkan waktu. Nah, kalau dalam bahasa nahu, segala yang menunjukkan waktu namanya zorof zaman. Nah, zorof itu harus nasab, harus mansub. Jadi awwala. Kana awwalaz zamani faqiran. Tapi di sini dikasih fi. Kana fi awwaliz zamani faqiran. Dikit-dikit biar itu, ya. Biar nggak hilang nahunya. Walamma salimuhu. Apa nih? Ini mim kan ya? Walamma salimuhu, salima yaslamu. Atau salamu, dah salamu, ya. Walamma, dan ketika salamu mereka, apa sih ini? Ini mim apa kotoran? Nggak jelas. Mim, ya. Mim kayak bukan mim tanggung. Walamma salimu, dah salimu dulu, takut salah. Walamma salimuhu, bisa juga salamu, nggak apa-apa. Walamma sallamuhu, dan ketika sallamu mereka menyelamatkan beliau, ya. Menyelamatkan maksudnya apa? Membawa atau ini kalau apa namanya tuh karantina, ya. Karantina tuh diambil dari salamu, ya. Bahasa Arabnya salamu. Salama maksudnya. Salama tasliman. Mengkarantina, ya. Ilal maktabi, kepada maktab. Maktab tuh artinya tempat yang banyak bukunya, ya. Jadi kata bayak tuh bukan menulis, kitaban artinya tulisan-tulisan atau buku. Nah, maktab itu tempat yang banyak bukunya. Apa aja, bisa sekolah, bisa pesantren, bisa masjid, itu maktab. Cuman umumnya kalau kita ngomong maktab itu perpustakaan, maktabah, ya, perpustakaan. Tapi di sini bukan perpustakaan, artinya sekolah, ya. Pokoknya apa aja yang banyak buku, banyak pelajaran. Walamma, dan ketika sallamuhu mereka membawa atau mengkarantina beliau, Imam Syafi'i, hu-nya itu ke Imam Syafi'i. Ilal maktabi, kepada sekolah, madrasah, makanu yajiduna ujratal muallimi. Makanu, mereka tidak punya, tidak ada, ya. Yajiduna, mendapati, mereka tidak mendapati maksudnya, ya. Kanu tuh kana, yakunu bisa tidak diartikan, ya, kecuali ketika ketemu fi'il. Jadi kanu itu kan sebenarnya fi'il. Yajiduna kenapa ketemu fi'il lagi tuh, dua kali numpuk fi'ilnya, maka kananya nggak diartikan gitu, ya. Makanu yajiduna, mereka tidak mendapati, gitu. Asalnya mereka adalah tidak mendapati, tapi kan nggak enak dibaca kita. Mereka adalah tidak mendapati, ya. Ma itu tidak, ya. Ma itu tidaklah. Kanu adalah mereka, yajiduna mendapati, ya. Mereka tidak mendapati apa? Ujratal muallimi. Ujrah itu upah, ya. Upah. Al muallimi, guru. Nah, jadi Imam Syafi'i itu di karantina di sekolah, tapi nggak punya upah buat ngupahin gurunya. Nah,
Pesantrennya pesantren salaf yang gratis nih ceritanya. Ya namanya juga fakir ya, miskin. Jadi kakeknya, keluarganya Imam Syafi'i, yang bersangkutan semua karena sayang kepada Imam Syafi'i dipesantrenin atau disekolahin, tapi nggak punya upah, bayangin coba. Ya. Wa kanal muallimu, dan adalah si pengajar itu, si guru itu, ya. Yaksuru, kosoro, yaksuru ya. Kosoro apa? Kosiro apa kosoro? Kosoro yaksuru ya. Yaksuru fit ta'limi, yaksuru itu artinya kurang, ya, kurang apa namanya ya? Yaksuru tuh kurang ya, atau apa sih? Pokoknya yaksuru tuh artinya kurang ya. Fit ta'limi di dalam pengajarannya itu. Jadi muallim itu mengajarkannya itu kurang. Bisa bermakna kurang waktunya atau sebentar, ya, bisa bermakna sebentar, bisa bermakna ilmunya nggak banyak gitu, ya, ilmunya nggak banyak. Mungkin yang di sini yang dimaksud sebentar lah ya, sebentar aja. Kalau ilmunya nggak banyak, kayaknya nggak mungkin. Imam Syafi'i kan udah termasuk cerdas, ya. Terus belajar sama orang yang nggak cerdas tuh nggak mungkin. Jadi seorang muallim ini karena nggak dibayar, ya, karena nggak dibayar sama murid-muridnya itu, sama orang-orang tua murid ya, karena Imam Syafi'i fakir, masuk ke sekolah yang tempat-tempat orang fakir dah gitu, pesantren gratis. Akhirnya pengajar ini kalau ngajar bentar doang, setengah jam tuh. Ya namanya juga ikhlas ya kayak gitu dah ya. Illa annal mu'allima, kecuali bahwasanya mu'allim si pengajar itu kullama 'allama sabiyan syai'an, kullama setiap kali allama mengajarkan sobiyan bocah-bocah, anak-anak, sobi syai'an itu sesuatu apa aja. Kana Syafi'iyu, adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yatalaqqafu zalikal kalama, ya, yatalaqqafu zalikal kalama. Imam Syafi'i itu memperhatikan dengan seksama, laqaf ya, memperhatikan dengan seksama itu ucapan gurunya itu ya. Tapi hebatnya Imam Syafi'i memperhatikan tapi bisa nambahin nanti dia ya. Summa iza qamal muallimu, kemudian apabila berdiri muallim, min makanihi, dari tempatnya, maksudnya pulang ya. Berarti ngajarnya duduk, kalau udah diri berarti udah selesai gitu maksudnya ya. Apabila berdiri sepengajar itu dari tempatnya, akhadha Syafi'iyu, akhadha mengambil, asy-Syafi'iyu Imam Syafi'i, yu'allimu sibyana, ia mengajarkan bocah-bocah tersebut, tilkal asya'a, pelajaran itu ya. Nah jadi gurunya itu ngajarinnya sebentar, nah Imam Syafi'i nerusin. Lucu nih ya. Jadi belajar juga, habis itu bantuin gurunya ngajar. Nah itu ya, jadi gurunya berarti yang dimaksud yaksuru di sini sedikit itu bisa bermakna sedikit waktunya, bisa bermakna sedikit ilmunya ya. Jadi Imam Syafi'i mungkin gini, dilihat Quran ini ngajarinnya apa adanya, nah Imam Syafi'i ini nambahin gitu ya. Jadi belajar tapi ngajar juga. Itu masih kecil itu ya. Imam Syafi'i masih kecil, masih 12 tahunan. Udah bisa ngajar. Fanazara al-muallimu, maka fanazara maka nazara memandang, melihat. Al-muallimu yaitu guru itu, fara'asy Syafi'iyyu, fara'asy Syafi'iyah ya. Fara'asy Syafi'iyah, maka ia melihat kepada Syafi'i tersebut, yakfihi, yaitu mencukupinya ya. Mencukupinya maksudnya
dilihat aja tuh udah cukup ya, tanpa harus dibayar gitu. Yakfihi mencukupinya min amri sibyani, dari apa yang diajarkan kepada sibyan itu, kepada anak-anak. Min amri sibyani, min itu dari amri itu perkara ya, dari perkara bocah-bocah tersebut, maksudnya dari pelajaran bocah-bocah tersebut yang diajarkan itu ya. Aksara minal ujrati, yaitu lebih banyak, lebih besar daripada upah gitu. Allati yat'amu biha minhu, allati yat'amu biha, yang mana ia makan, biha dengan itu upah. Yat'amu ini kembali ke mu'alim ya, pengajar. Allati yat'amu biha, yang mana dia memakan itu pengajar, biha dengan itu upah, minhu darinya, dari Imam Syafi'i. Maksudnya gimana? Jadi tanpa harus dibayar, si guru ini merasa terbantu oleh cara mengajar Imam Syafi'i, dan itu rasanya lebih dari upah yang dia makan gitu maksudnya. Daripada ngupain, udah bantuin ngajar aja dah, nggak bisa ngasih upah, nggak bisa ngasih duit. Jadi gurunya ini ngajar satu anak misalkan, atau 3 anak dibagi tuh, Imam Syafi'i juga ngajarin. Padahal Imam Syafi'i datang ke situ mau belajar ya. Tapi karena gurunya ini yaksuru tadi itu, kosor ya, sedikit, bisa bermakna sedikit mengajarnya atau kemampuannya ya. Misalkan anaknya ada 20, jadi ngajar satu-satu kelamaan kan. Sebentar kan kasihan tuh. Akhirnya Imam Syafi'i bantuin gitu maksudnya. Dan itu rasa-rasanya lebih dari upah. Perhatikan nih ya. Kalau kita punya hati, punya nurani, ini kayak gini, yang namanya sifat guru tuh kayak gitu. Ketika ngelihat anak didiknya itu bisa ngajarin anak-anak lagi, maka merasa puas lebih dari bayaran gitu maksudnya ya. Itu guru sejati itu kayak gitu. Dari zaman Imam Syafi'i, guru sejatinya Imam Syafi'i ya orang ini, tapi nggak disebutin orangnya siapa ya. Ini Imam Syafi'i belajar alif-alifan masih, tapi sudah bisa bikin bangga gurunya. Wastamarat, dan berlalu terus menerus, senantiasa. Wastamarat tuh senantiasa ya. Istamarra tuh artinya terus menerus ya. Berlalu terus menerus. Muas bisa paham kan bacanya? Ya bisa paham. Besok bawa coret-coretan, bawa pensil, nggak apa-apa coret-coret deh. Hadhil ahwalu, itu keadaan ya. Wastamarat, dan berlalu. Apa yang berlalu? Hadhil ahwalu, jadi fa'ilnya tuh. Ahwalu tuh dibaca dhammah ya. Apa yang berlalu, apa yang terus menerus? Al ahwalu ya, keadaan itu. Keadaan di mana gurunya ngajar dibantu Imam Syafi'i. Hatta ta'allama al-Qur'ana kullahu, hatta sampai, ta'allama belajar atau mempelajari, Al-Quran kullahu semuanya, lisab'i sinina pada usia 7 tahun. Nah berarti Imam Syafi'i ngajar usia berapa tuh ya. Jadi kalau dibilang senantiasa ini terjadi sampai Imam Syafi'i tamat belajar Quran usia 7 tahun, berarti katakanlah ngajarnya itu umur 5 tahun. Umur 5 tahun udah ngajar. Anak sekarang bisa apa umur 5 tahun ya? Bisa sih TikTok paling ya. Tapi suruh ngajar malah bener bisa. Ngajarin emaknya bisa. Ngajarin emaknya main HP bisa kalau anak sekarang. Tapi Imam Syafi'i ngajar, katakanlah di sini nggak dijelasin berapa tahun. Yang jelas kata-katanya tuh senantiasa terjadi itu keadaan itu. Imam Syafi'i ngajar itu sampai tamat belajar Quran semuanya, kullahu semuanya. Ini yang dimaksud belajar ini bukan mempelajari doang, berarti Imam Syafi'i itu khatam dan paham ya, paham tafsirannya dan lain sebagainya. Di sab'i sinina pada usia 7 tahun, berarti ngajar usia 5 tahun sampai usia 7 tahun, atau katakanlah ya beberapa bulan lah, taruh dan 6 tahun ya. Usia 6 tahun sampai dengan 7 tahun tuh Imam Syafi'i bantuin gurunya, bayangin aja ya. Padahal yang diajarin bocah-bocah juga. Ya dia masih bocah ya. Tadi tuh Sibyan tuh bocah ya. Sobiyun, Sibyan. Sobiyun itu anak kecil, Sibyan bocah-bocah ya.
Kan ada tuh, saya suka ada kalau bocah-bocah tuh ada pentolannya tuh. Nah, itu pentolannya Imam Syafi'i yang ngajarin ya. Ta'allama Syafi'i mempelajari. Siapa Asy-Syafi'iyu? Imam Syafi'i Al-Qur'ana akan Quran. Awwala ma ta'allama bi Makkah. Awwala pada pertama ma ta'allama ia belajarnya itu bi Makkah itu di Mekah. Nah, jadi ketika dia lahir di Palestina usia 2 tahun itu dibawa ke Mekah ya. Berarti usia 2 tahun sampai 3 tahun itu belajar segala macam tuh ya. Belajar sama kakeknya, sama pamannya yang semuanya keluarga keturunan Rasulullah, keturunan keluarga Rasulullah. Belajar fikih, belajar adab, tata krama, terus dan belajar Quran tamat sampai usia 7 tahun ya. Berarti dari 3 tahun sampai 7 tahun itu tamat belajar Quran, hatam dan paham dan hafal. Itu pertama di mana ya? Di Mekah, karena memang pindah pertama itu di Mekah. Wa atamma hifdzaha, wa atamma dan menyempurnakan, atamma yutimmu itmaman, menyempurnakan ya. Kalau tamma yatimu artinya sempurna, tamma ya. Kalau orang nulis kitab tuh di akhirnya ditulis nih ada malaikat. Kalau ada malaikat turun katanya. Kalau tamma yatimu itu sempurna, tamma yatimu sempurna ya. Tamma yatimu tamaman, tamam sempurna. Kalau orang nulis kitab tuh di akhir ada tamma bihamdillah ya. Telah sempurna kitab ini dengan izin Allah, tamma bihamdillah ya. Kalau atamma itu menyempurnakan. Atamma menyempurnakan. Apa hifzoha hafalannya itu? Menyempurnakan hafalannya itu walam yatajawaz. Walam yatajawaz padahal belum sampai. Walam yatajawaz padahal belum sampai. Umruhu, apa yang belum sampai? Umruhu, umurnya. Umur beliau. Sab'a sinina 9 tahun. Sab'a sinin 7 tahun ya. Sab'a sinin 7 tahun ya. Jadi menyempurnakan hafalannya itu padahal belum sampai 7 tahun. No. Jadi mempelajari Al-Quran seluruhnya tuh pada usia 7 tahun. Tapi hafalnya itu belum sampai 7 tahun. Hafal Al-Quran 7 tahun. Mantap bener. Kalau di RCTI banyak tuh ya bulan puasa biasanya tuh. Umur 5 tahun, umur 6 tahun tuh udah hafal ya. Ada yang 12 juz, ada yang 15, ada yang sampai 30 ya. Bahkan ada yang sampai letak-letaknya tahu ya. Dikebet halaman berapa, bunyi ayat pertamanya apa, terus sampai ke bawah ya. Itu halaman berapa, ayatnya nomor berapa, paling ujung nomor berapa, paling akhir nomor berapa, sampai aduh. Ada tuh namanya Syekh Ahmad ya, masih kecil tapi dipanggil Syekh Ahmad. Sekarang tinggalnya di Mekah itu anak ya. Lagi dididik jadi calon imam. Syekh Ahmad banyak di RCTI itu ya. Ada lagi Syekh Rosid, masih kecil tapi dipanggil Syekh ya. Memang Syekh itu kalau menurut Imam Nawawi artinya Syekh itu adalah ahlul fadl walau kana sobiyan ya. Syekh itu artinya ahlul fadl walau kana sobiyan ya. Orang yang mempunyai keutamaan walaupun masih kecil, itu namanya syekh ya. Siapa aja kalau punya keutamaan hafal Quran atau hafal hadis, kalau walaupun masih kecil disebutnya syekh ya, kalau dalam definisi Imam Nawawi. Tapi kalau di Arab, pemahaman orang Arab, syekh itu orang tua ya. Orang yang udah 40 tahun itu syekh. Wa kana dan adalah beliau yaqra'ul Qur'ana membaca Al-Qur'an ya. Belajar maksudnya. Membaca ini bukan membaca doang tapi belajar ya. Kalau orang dulu tuh membaca artinya belajar ya, ditalkin. Ada aliran bacaan Quran namanya adaan. Ada tuh nyetor ya. Jadi kita baca di hadapan guru, nanti guru benerin, setor sambil dihafal itu ya. Kepada siapa? Ala Ismail bni, langsung sambung. Ala Ismail bni Konstantina ya. Yaitu kepada, ala tuh di atas tapi maksudnya kepada ya, ilah ya. Yaqra'ul Qur'ana ila bimakna ila, ala bimakna ila. Jangan lupa prinsip huruf khafat itu bisa bertukar makna ya. Ya. Belajar atas Ismail bin Konstantin. Maksudnya kenapa dipakai ala?
karena ala itu menunjukkan kewajiban gitu ya. Jadi Ismail bin Konstantin ini guru yang memiliki kewajiban mengawasi Imam Syafi'i gitu maksudnya ya. Kalau bahasa sekarang tuh pesantren namanya musyrif. Pesantren modern biasa ada istilah musyrif. Musyrif tuh pengawas ya. Bisa jagain kamar, yang bantuin gebruk-gebruk, bangunin subuh, atau yang gurah-gurahin biar makan tuh namanya musyrif, atau juga mengawasi pelajaran tuh namanya musyrif ya. Jadi musyrifnya Imam Syafi'i ini pertama belajar Quran namanya Ismail bin Konstantin. Ini orang Eropa ya. Keturunan orang Eropa, Konstantinopel, Andalusia, Spanyol, orang Spanyol. Jadi Ismail bin Konstantin ya. Jadi orang-orang dulu tuh banyak yang pindah ke Mekah dari Eropa setelah dibebaskan, itu pindah ke Mekah, Madinah jadi guru. Padahal masuk Islamnya baru zaman Umar bin Khattab. Jadi banyak sekali guru-guru Mekah, Madinah tuh dari luar Mekah, Madinah, termasuk dari ini Konstantinopel ya. Yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab, ada namanya Masjid Cordoba. Itu Masjid Kuba emas pertama di dunia. Masjid Cordoba. Jadi kalau ada Masjid Kuba emas tuh pasti niru Cordoba, itu di Spanyol adanya. Itu bekas gereja ya. Syekhu ahli Makkah fi zamanih ya. Siapa itu Ismail bin Konstantin? Yaitu Syekhu ahli Makkah. Syekhu ya nggak pakai alif lam, kenapa? Karena jadi mudhof ya. Syekhu ahli jadi mudhof ilaih, jadi mudhof lagi. Makkah jadi mudhof ilaih. Makkah pakai fathah, kenapa? Karena isim ghair munsharif, tidak pakai tanwin ya. Kenapa tidak pakai tanwin? Satu, dia adalah nama ya. Makkah itu nama. Yang kedua, dia kayak perempuan. Padahal bukan laki, bukan perempuan, tapi kayak perempuan. Mana buktinya tuh? Ada tak marbutoh, Makkah ya. Jadi kalau ada nama laki kayak perempuan, Tolhata, bi Tolhata, ala Tolhata, an Tolhata. Ada kan, ada tuh ya. Laki namanya Tolhah, itu pakai tak marbutoh tuh, Tolhah. Tapi nama laki. Malah kebalikannya, ada nama perempuan nggak pakai ta marbuthah. Mana contohnya? Zainab ya. Zainabun, Zainab. Syekhu ahli Makkah, yaitu syekhnya ahli Mekah fi zamani, pada zamannya, yaitu pada tahun sekitar 150 sampai sekian ya. Pokoknya tahun-tahun Imam Syafi'i hidup ya. Tahun 150-an lah. Qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i, qara'tul Qur'ana, saya membaca atau mempelajari Quran, ala Ismail bin Konstantina, yaitu kepada Ismail bin Konstantin ya. Kalau orang Arab udah biasa ya nyebutin nama guru pakai namanya aja udah ya. Enggak disebutin alal ustad, enggak ya. Di sana biasa manggil nama tuh ya. Bahkan Nabi itu manggil pamannya Abbas sudah. Nggak pakai inci lagi, Abbas ya, langsung namanya disebut, sudah biasa. Wa kana syekhu ahli Makkah fi zamanih. Nah ini Imam Syafi'i sendiri yang bilang ya, adalah beliau Ismail bin Konstantin itu adalah syekhnya ahli Makkah pada zamannya. Qala, berkata itu, qala kembali ke Ismail bin Konstantin ya. Qala, berkata beliau Ismail bin Konstantin itu ya. Ini lagi nyebutin sanad ilmu nih ya. Lagi nyebutin mata rantai ilmunya Imam Syafi'i baca Quran. Jadi baca Qurannya seorang imam besar itu harus sampai ke Rasulullah. Ya, ini diterusin. Qala, berkata Ismail bin Konstantin, qara'tu ala Shiblin bin Abbadin ya, bin Abbadin. Saya membaca Quran atau mempelajari Quran kepada Shibil bin Abbad ya. Shibil bin Abbad berarti guru dari Ismail bin Konstantin ya. Wa Ma'rufin bin Mishkana ya. Wa Ma'rufin bin Mishkana. Mishkana, kenapa Mishkana? Kenapa enggak boleh Mishkanin? Karena isim ghair munsharif. Apa ilatnya? Apa penyebabnya? Yaitu ana, ada ananya tuh, mirip tasniyah ya. Mirip kata-kata dua padahal satu orang, tapi mirip. Mishkana tuh mirip seperti muslimani gitu. Seperti Utsmana, itu nggak boleh min Utsmanin, nggak boleh ya. Amiril Mukminina Sayyiduna Utsmana. Nah, Utsmana pasti. Atau Utsmanu ya, nggak boleh pakai Utsmanun, nggak boleh.
Mishkana, setiap akhirnya ada ana seperti tasniyah maka dia isim ghair munsharif ya. Jadi gurunya Ismail bin Konstantin ini ada dua ya. Pertama Shibil bin Abbad, kedua Ma'ruf bin Mishkan ya. Belajar kedua orang ya. Qala berkata Ma'ruf bin Mishkan ya. Ini kalau kola gini berentet ke orang-orang ke depannya ya. Bukan si Ismailnya lagi yang ngomong, tapi berentet ke depannya. Qala berkata itu Ma'ruf bin Mishkan atau Shibil bin Abbad, qara'tu ala Yahya Abdillah bin Katsir. Waduh. Saya membaca atau belajar kepada Ibnu Katsir. Nah, ini ulama besar ini ya. Qara'tu ala Yahya Abdillah bin Katsir. Abdullah bin Katsir ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pertama sebelum Ibnu Katsir ahli tafsir ya. Ada Ibnu Katsir ahli tafsir itu tahun 600-an. Tapi kalau ini Yahya Abdillah bin Katsir ini Ibnu Katsir yang pertama, yaitu imam qiraat ya. Ada qiraat namanya qiraat Ibnu Katsir. Itu beda sama tafsir Ibnu Katsir, beda lagi orangnya ya. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu orang yang tahun 600-an ya, ke bawah itu. Tapi kalau Ibnu Katsir yang ahli qiraat ini Abdullah bin Katsir. Ada qiraat Ibnu Katsir tuh ya. Lupa tuh teorinya gimana dia. Jadi qiraat tuh ada yang model bacanya gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi harokat yang Ar-Rahmanir Rahim enggak dibaca tuh. Karena mim ketemu mim akhirnya di idgham. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin ya. Itu kalau ada imam baca begitu pasti pakai teori yang itu tuh. Ya. Ya. Bisa pakai teori itu bisa dikagak ngerti. Kemungkinannya dua ya. Jadi setiap ada huruf-huruf yang mirip dia diidgham tuh, itu khasnya ya. Tapi nggak tahu itu khasnya Ibnu Katsir atau bukan, lupa. Kalau nggak salah itu teorinya Ad-Duri ya, Ad-Duri atau As-Susi. Jadi qiraat itu ada sab'ah, ada 7 yang terkenal ya. Ada Hafs, ada Hamzah, ada Warasyi, ada As-Susi, ada Ad-Duri, ada Ibnu Katsir nih yang ini. Ada Qalun, ada Kunbul ya. Banyak, ada 7. Ya. Kalau yang demen ngaji Quran diusahakan sampai situ tuh pelajaran itu. Ini Abdullah bin Katsir adalah Ibnu Katsir tahun 150-an atau 120-an ya. Itu imam ahli qiraat ya. Siapa guru Ibnu Katsir ini? Qala qara'tu ala Mujahid. Ala Mujahidin, saya membaca atau belajar kepada Mujahid. Siapa Mujahid? Mujahid adalah murid Abdullah bin Abbas. Tahu dah kalau Abdullah bin Abbas siapa itu? Sepupu Rasulullah ya. Saya belajar kepada Mujahid. Ini terkenal nih Mujahid ini ya. Jadi kalau ada qala Mujahid. Nah, ini dia orangnya nih ya. Mujahid murid Abdullah bin Abbas ya. Terkenal banyak kata-kata Mujahid. Pokoknya kalau ada Habib ngomong qala Mujahid, nah ini dia orangnya ya. Berkata Imam Mujahid ya. Mujahid itu nama orang ya. Jadi kata Abdullah bin Katsir, saya belajar Quran kepada Mujahid. Siapa Mujahid itu? Qala berkata itu Mujahid, qara'tu ala bin Abbas. Saya belajar Quran kepada Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas waktu bayi itu bibirnya dicium sama Rasulullah sambil didoain. Biar paseh ngomongnya dan jadi ulama besar, dan itu kenyataan ya. Abdullah bin Abbas tuh pandai pidato, fasih lisannya dan pandai berargumentasi. Tapi Abdullah bin Abbas takut kalau ada Sayyidina Ali. Itu keunikannya ya. Abdullah bin Abbas itu didoain jadi ulama besar. Tapi kalau ada Sayyidina Ali diam deh, takut. Kenapa? Karena Nabi yang ngomong, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Ali itu pintunya ilmu ya. Abdullah bin Abbas itu baru didoain, tapi kalau Ali langsung disumpahin. Beda ya. Kalau Abdullah bin Abbas itu didoain, kalau Ali diakuin, lain kedudukannya ya. Nggak pakai didoain lagi kalau Ali, langsung diakui, saya kotanya ilmu, Ali pintunya. Jadi Abdullah bin Abbas itu kalau debat di situ ada Ali pasti dia diam, nggak berani ya. Karena pasti kalah. Buktinya kata-katanya sering disalahin sama Sayyidina Ali ya. Di dalam kitab Nasail Ibad tuh, kalau kita ngeh tuh tentang ada orang bertanya hari apa yang paling afdal, Abdullah bin Abbas jawabnya standar, ya hari Jumat. Itu Sayyidina Ali ketawa tuh. Kata Sayyidina Ali, nggak usah ente Abdullah bin Abbas, orang dari timur sampai barat ditanya tahu hari terbaik adalah hari
hari Jumat. Tapi hari yang terbaik adalah hari di mana kamu mati, amalmu diterima. Cara berpikirnya Sayyidina Ali. Hari di mana kamu mati, amalmu diterima dan mati husnul khotimah, itu hari terbaik. Abdullah bin Abbas nggak kepikiran. Itu ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini keunikannya adalah ulama besar, tapi diem pasti kalau ada Sayyidina Ali, karena salah mulu. Ya. Kalau di depan Ali salah mulu. Tapi kalau di depan orang dia jadi ulama besar. Ya. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, qara'tu ala Ubay bin Ka'ab. Ya. Saya belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab adalah orang yang sering disuruh gantiin jadi imam sama Rasulullah. Ya. Ubay bin Ka'ab adalah orang yang sering disuruh gantiin jadi imam. Walaupun kejadiannya itu langka, jarang. Ya. Sholat-sholat fardu terus jarang sekali Rasulullah digantikan. Karena nggak mungkin, nggak ada yang berani menggantikan makom itu. Tapi kalau lagi perang atau lagi diutus atau lagi ke kampung-kampung, pasti Ubay bin Ka'ab yang jadi imam. Ya. Termasuk kalau nggak salah nih imam sholat tarawih yang disuruh Umar bin Khattab, kalau nggak salah ini orangnya Ubay bin Ka'ab. Atau siapa tuh lupa. Ubay bin Ka'ab ya. Nah, qala, berkata Ubay bin Ka'ab, qara'tu ala Rasulillah. Saya belajar Quran langsung sama Rasulullah. Itu sanad Imam Syafi'i. Ya. Berapa orang tuh? Ya. Dari Ismail 1, terus Syibil sama Ma'ruf 2 tuh mata rantainya. Terus Ibnu Katsir 3, Mujahid 4, Ibnu Abbas 5, Ubay bin Ka'ab 6, ke Rasulullah 7. Ya. Jadi sanadnya tuh melalui 7 generasi. Itu Imam Syafi'i. Nah, itulah sanad ilmu tuh kayak gitu ya. Jadi tanpa harus disebutkan oleh Syafi'i, beliau mengajarkan ilmu itu emang harus bersanad, harus punya guru. Jadi benar kalau ulama ngomong tuh guru harus punya guru ya. Kita belajar sama guru yang gurunya kita itu harus punya guru, dan gurunya itu guru yang terkenal, yang masyhur, nggak boleh guru sembarangan ya. Kenapa? Karena pendapatnya khawatir berbeda dengan ijma ya, dengan kesepakatan ulama. Thumma akhadha Syafi'iyyu, atau akhadha Syafi'i, kemudian memulai Imam Syafi'i. Akhadha bisa juga tidak dimaknai, boleh ya. Thumma akhadha Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i ya. Akhadha itu arti asalnya mengambil ya. Kemudian memulai atau mengambil, atau tidak diartikan juga nggak apa-apa. Thumma akhadha Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i yujalisul ulama, memulai dirinya itu yujalisul ulama'ah ya. Yujalisu, duduk bareng, al ulama'a, bersama para ulama. Nah, setelah belajar Quran pada umur 7 tahun mulai duduk-duduk bareng ulama. Nah, kita umur 7 tahun ngapain tuh kemarin ya. Imam Syafi'i 7 tahun udah duduk sama ulama ya. Ulama-ulama di zamannya. Wa yahfazul haditha wal mas'alata, dan menghafal hadis dan masalah-masalah. Wal mas'alata, dan masalah-masalah, masalah fikih-fikih yang muncul apa aja itu dihafalin nama Imam Syafi'i. Karena beliau memang nggak punya bekal buat beli buku, buat beli pena. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, walamma khatamtu, walamma, dan ketika khatamtu, aku mengkhatamkan, aku menyelesaikan. Khatam itu selesai ya. Walamma, dan ketika khatamtu, aku menyelesaikan Al-Qur'ana, belajar Quran, dakhaltul masjidah, saya masuk ke masjid. Ngapain? Ujalisul ulama'a, duduk bareng para ulama. Ini yang dimaksud duduk bareng bukan duduk di depan nih. Maksudnya adalah duduk belajar mendengarkan kalam-kalam ulama, namanya ujalisu ya. Namanya majelis tuh. Jadi kalau majelis tuh ya itu majelis kita duduk mendengarkan ulama. Jadi begitu teori Imam Syafi'i ya. Belajar dasar-dasar, belajar Quran, baru duduk sama para ulama. Nah, kalau kita kagak, orang-orang kita zaman sekarang duduk sama ulama, Quran nggak ngerti ya. Kebalik ya. Harusnya belajar dulu Quran baru duduk sama para ulama ya. Wa ahfazul haditha, dan aku menghafal hadis, kata Imam Syafi'i itu. Wal mas'alata, dan masalah-masalah ya. Hadis dan fikih-fikih ya. Kalau masalah itu identik sama fikih ya.
Wa kana manziluna, dan adalah tempat duduk kita, tempat duduk kami, kata Imam Syafi'i, di Makkah, di Makkah itu di mana? Fi Syi'bil Hanif, pada Bukit Hanif. Ya. Ada bukit yang namanya Hanif di sana. Mungkin yang sering umroh tahu kali. Fi Syi'bil Hanif, pada Bukit Hanif. Syi'ib itu artinya lembah ya. Jadi lembah di antara dua bukit, yaitu namanya Syi'ib. Ya. Yang dimaksud Syi'ib adalah at-tariq fil jibal, satu jalan di antara dua gunung. Jadi di lembah kalau ngaji itu. Jadi kanan kiri gunung, ngajinya di lembah. Nah, gurunya tuh duduk di batu biasanya. Gitu kalau orang dulu. Mungkin masih ada kali gunungnya. Dikit lagi. Wa adraka Syafi'i at-talibu, dan mendapati Imam Syafi'i at-talibu sebagai pelajar, annahu la yumkinu li ahadin an yafhama ma'anil Qur'an wa ahkamihi wa asrarihi. Ya. Dan Imam Syafi'i memahami, mendapati, berpikir, ya. At-talibu sebagai seorang yang belajar, sebagai pelajar ini, bahwasanya tidak mungkin bagi seseorang memahami makna-makna Quran dan hukum-hukum Quran wa asrarihi, dan rahasia-rahasia Quran, illa idza kana dhalian fil lughatil arabiyyah, kecuali dia menyelami pelajaran bahasa Arab. Nah, itu kuncinya ya. Menyelami pelajaran bahasa Arab yang asli, baru paham makna-makna Quran. Beda sama orang sekarang modal jenggot sama celana cingkrang, baru belajar terjemahan udah ngomong kembali ke Quran, bahaya bener ya. Kalau Imam Syafi'i harus harus menyelami, harus tenggelam di dalam bahasa Arab itu. Makanya beliau nanti tuh cerita di depan tuh itu sampai ke satu suku yang benar-benar fasih bahasa Arab. Jadi nggak belajar dari terjemahan, apalagi dari YouTube. Ya, sok-sokan berfatwa, bahaya sekali. Imam Syafi'i itu nanti yang berpengaruh kepada fatwa-fatwanya karena beliau menyelami bahasa Arab. Ya. Menyelami bahasa Arab, termasuk yang sering kita ulang tuh masalah tayamum. Ya. Tayamum nggak cukup pakai tembok atau tanah yang dibakar seperti Imam Hanafi, nggak bisa. Kalau Syafi'i harus tanahnya itu disiapin, disiapin di atas kertas atau pakai nampan atau apa aja, baru ditayamumin dan menghadap kiblat, wajib. Tuh Imam Syafi'i. Ya, itu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaihim maulana innaka antas tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.